Surit News Channel, Ketua Harian Satgas Citarum Harum Maijen TNI Purnawirawan, Dedi Kusnadi Tamim melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan penertiban keramba jaring apung di kawasan Waduk Jatiluhur, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Ketua Harian Satgas PPK Das Citarum Harum yang didampingi oleh tenaga ahli dan staf diterima langsung oleh General Manager Unit Wilayah 4 PJT 2 Bapak Anom dan Sektor 14 Citarum Harum Kolonel Infanteri Muhammad Ridwan, SIP. Dan langsung menuju ruang rapat. Dan Sektor 14 Kolonel Infanteri Muhammad Ridwan SIP selaku Komandan Satuan Gabungan dan Satgab Penertiban Keramba Jaring Apung KJA tahun 2023, memaparkan rangkaian kegiatan penertiban KJA, mulai dari tahapan sosialisasi, validasi hingga pelaksanaan penertiban saat ini serta hasil capaian dan permasalahan di lapangan serta solusi untuk mengatasinya. Setelah pemaparan dan Satgab dilanjutkan dengan diskusi dan tanggapan dari tenaga ahli Satgas PPK Das Citarum Harum terkait kegiatan penertiban KJA yang mendekati tahun politik dan bagaimana cara menyikapinya. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Pokja 6 memberikan tanggapan tentang rencana kegiatan penertiban KJA ke depan, serta tanggapan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta terkait program alih usaha. Yang terakhir tanggapan dari perwakilan BBWS Citarum terkait kualitas air sebelum dan sesudah dilaksanakannya penertiban KJA. Maijen TNI Purnawirawan, Dedi Kusnadi Tamim, berterima kasih atas kinerja dari dan Sektor 14 selaku dan Satgab dalam merencanakan kegiatan hingga terlaksananya kegiatan penertiban KJA saat ini, dan kerjasama pentahelix yang sudah diterapkan agar terus dijaga dan terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk keberhasilan tugas Satgas Citarum Harum ke depannya, terutama peran media sebagai jembatan penghubung yang baik dalam mensukseskan program Citarum Harum. Dan Sektor 14 sendiri menyampaikan kegiatan penertiban KJA hingga saat ini sudah berjalan dengan tertib dan aman serta kendala di lapangan sudah bisa diatasi oleh para dantim di lapangan, serta target penertiban tahun sekarang akan bisa melebihi dari tahun sebelumnya. Terkait alat perlengkapan sebagian besar sudah terdukung termasuk alat komunikasi di lapangan. Adapun pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya GM Unit Wilayah 4 PJT 2 Bapak Anom beserta SAF, Kolonel Infanteri Muhammad Ridwan SIP selaku dan Satgab, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kabid Opsdal Bapak Toto Dwianto, SSTMT beserta staf, Bapak Joko perwakilan dari BBWS Citarum dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Ibu Intan Riani, SPTMN. Acara dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan di wilayah Pasir Laya Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani. Terima kasih. Hari ini Satgas Citarum, saya dengan staf dari Bandung datang ke Sektor 14 meninjau pelaksanaan program penertiban KJA yang ada di Waduk Jatiluhur. Rencana yang sudah dilaporkan, kemudian apa yang saya lihat di lapangan itu sudah
terwujud sesuai dengan konsep yang telah disiapkan. Harapan saya ke depan, apa yang sudah dilakukan oleh dan sektor 14 Kolonel Ridwan yang bekerja sama dengan dinas terkait dari DSDA, ada dari BBWS dan juga dari PJT sendiri, itu harus lebih ditingkatkan, berkolaborasi di 5 konsep penanganan KJA. Dimanapun kegiatan yang dilakukan, 5 konsep itu harus dilakukan melalui pentahelik, baik dari akademisi perikanan sudah dikaji, kemudian dari media, dari pemerintah, dari komunitas, itu semua harus berkolaborasi di dalam penanganan semua konsep yang ada di dalam Pokja, di dalam 12 program yang dilakukan hari ini ada di Jatiluhur khusus menangani masalah kajian. Kegiatan ini sudah berjalan dan alhamdulillah tidak ada benturan, kesadaran masyarakat semakin membaik. Ke depan penanganan KJA akan berkelanjutan sehingga siapapun pengelolanya, siapapun dan sektornya, kegiatan penanganan KJA ini harus terus dilakukan untuk ketertiban. Lalu Ketua, terkait dengan kinerja dan sektor yang sekarang, mungkin ada tanggapan khusus terkait dengan kinerja dan sektor? Semua dan sektor sama. Dengan apa yang dilakukan sama Pak Ridwan, itu pun awalnya perencanaan dari dan sektor sebelumnya. Jadi bagaimana dan sektor ini berkelanjutan menyampaikan tugas estafet kepada dan sektor yang berikutnya, termasuk Pak Ridwan, dan ini akan dijadikan barometer dalam penanganan KJA yang ada di 3 waduk, yang ada di Jatiluhur, di Cirata, maupun di Saguling. Bahkan harapan saya konsep ini harus bisa diterapkan di waduk-waduk yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Saya pikir ini yang perlu disiapkan, perlu ditingkatkan, kalau perlu dikaji lagi untuk lebih efektifnya bagaimana. Lalu untuk dan sektor sendiri kendala apa yang ada di lapangan? Nah, dan sektor. Kalau kendala kecil-kecil bisa diatasi, perlengkapan dengan yang diberikan sudah bisa kita gunakan. Kemudian mungkin satu ya, masukan alat komunikasi, memang itu karena kita ada beberapa titik yang kita sudah ajukan. Kalau untuk alat angkut, perlengkapan, dukungan itu sudah cukup untuk pelaksanaan. Hingga hari ini sudah bisa berjalan ataupun perjalanan sekarang lancar terkait dengan kegiatan. Sampai hari ini target sasaran sehari untuk validasi 80, kemudian pemotongan 80 tercapai. Mudah-mudahan kita melebihi target yang tahun lalu 1722, tahun ini kita insya Allah 2000 lebih, 2100 untuk petak yang akan dipotong. Oke ya, tambahan dari saya. Boleh. Anda selaku media, ya, jadilah jembatan yang baik. Amin. Untuk bisa mensukseskan kegiatan program Citarum Harum ini. Amin. Ada Citarum, lagi yang mau nambah? Harum. Ada lagi yang mau nambah? Harum. Kai. Gaup Herlambang, kontributor lapangan Surit News Channel mewartakan, kita jaga alam maka alam akan jaga kita.